tidak wajib. Cuma kami mengedukasi, menyampaikan. Kalau Bapak Ibu berminat, monggo. Kita sudah beri fasilitas. Jadi jangan sampai nanti, loh kok THT saya hanya 70 juta? Kok THT saya cuma 80 juta? Karena ini timbul juga karena permintaan para ASN. Saya kok dapat kerja 30 tahun, 50 tahun, 40 tahun, dapatnya hanya 86 juta. Jangan kan naik haji, umroh aja udah ngos-ngosan, 8 duit segitu. Betul nggak Bapak Ibu? Umroh sekarang udah berapa? 35. Sedangkan hak THT kita berapa? 70 juta. Ini 86 ini yang saya sebut tadi, itu maksimal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mentok di 4D. Tapi kalau nggak mentok ya di bawah itu bisa 70. Tapi 70, 10 tahun lagi. Itu buat umroh aja satu orang. Nah, gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa lebih dari 70 juta? Yaitu tadi, ikuti program Taspen Lab. Dengan mengiur 200.000 atau 300.000. Atau mau 500.000 atau mau 1 juta setiap bulan, monggo. Tergantung Bapak Ibu yang menentukan. Karena ini sifatnya mandiri. Oh, Bapak Ibu tanya, ada nggak regulasinya? Tidak ada regulasinya. Makanya kita bilang, ini tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan, monggo. Silakan hubungi Taspen setempat. Bapak ada di mana? Oh, saya di Kebayoran Baru, Jakarta. Hubungi Taspen Jakarta. Oh, ada di Bogor. Hubungi Taspen Bogor. Pak Masih, ada. saya potong sebentar. Apakah program ini, mungkin di sini juga teman-teman yang dari P3K juga, apakah bisa berlaku untuk P3K juga? Betul. Jadi Oh, iya. di IPU kan lumayan banyak sekarang, apalagi setiap tahun. Jadi biar mereka ini tahu bahwa program ini bukan hanya untuk PNS, syukur-syukur bisa untuk P3K juga. Saya juga pengen tahu soalnya. Oke, terima kasih Pak. Betul Pak. Saya lupa menyapa teman-teman yang P3K ya. Mohon maaf. Tapi saya bicaranya tadi ASN loh ya. Kalau yang disebut dengan ASN itu PNS, P3K, pejabat negara. Itu yang disebut ASN. Jadi mohon maaf. Jadi untuk top up ini P3K kalau menurut saya. Kenapa saya bilang menurut saya? Karena tidak ada regulasinya. Kalau menurut saya wajib ikut. Karena apa Pak Thomas? P3K mohon maaf Pak, nggak dapat Pak THT pensiun Pak. Sedangkan kewajibannya itu sama, nggak ada bedanya loh. Kewajiban P3K dengan PNS tidak ada bedanya. Tapi kenapa kok tidak dapat THT walaupun tidak mengiur? Bapak Ibu P3K tidak mengiur. Bagaimana cara dapat THT, dapat pensiun? Ikuti program Taspen Smasep plus Taspen Break Life. Itu program yang tepat, yang selama ini kita pasarkan. Terus terang, kita memasarkan di sini, di Semarang khususnya. Tapi saya rasa semua daerah pasti dipasarkan oleh Taspen. Sekarang tergantung P3K-nya mau ikut nggak, ya? Mau nggak mengiur sebesar 230 minimal? Kalau mau, monggo hubungi Taspen. Aku tuh mau minta sosialisasi khusus, kita siap. Di Pemda sini, di sini ada pemerintah kota, provinsi, Pemda itu ada 13 di sini ya. Itu semua ada P3K dan hampir rata-rata ikut semua. Karena apa? Kita sudah mensosialisasikan ke mereka. Mereka sadar akan untuk hari tuanya. Jadi bagi teman-teman yang P3K di mana berada, walaupun di Surabaya, Semarang, atau di mana, itu bisa mengikuti program ini. Karena apa? Karena apabila P3K memasuki purna tugas, JKK JKM tidak berhak lagi. Lalu apa yang didapat? Nggak ada. Tapi kalau mengikuti program ini, ada yang didapat, ada yang ditunggu 100 juta.
Malahan PNS bisa kalah loh. Karena apa? Karena iurannya yang menentukan diri sendiri. Oh, saya mau ikut 300, saya mau ikut 400. Apalagi kalau yang masih muda-muda nih, yang usianya 25, 30, itu bisa dapat 200 juta. Cuma saya nggak bawa hitungannya, Pak. Karena waktu. Ini juga udah kebanyakan ini. Pak Thomas sudah nunggu dari tadi. Mohon maaf nih, Pak Thomas. Masih banyak lagi kalau saya ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau khusus P3K, Pak, monggo Pak, nanti masing-masing dari PUPR minta ke Taspen, minta disosialisasikan terkait dengan P3K atas haknya. Percayalah Bapak Ibu, itu sangat untung Pak kita, Pak. Uang Bapak akan dikembalikan, nggak akan diapa-apakan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Ikutlah, kalau menurut saya ikutlah. Saudara saya aja saya anjuran harus ikut, saya bilangin. Karena tidak dapat THT. Contohnya ya Bapak Ibu, ini PNS, ini P3K, sama-sama BUP. Yang satu dapat yang diharapkan, yang satu ya sudah di rumah tidak dapat apa-apa dan tidak ada gaji bulanan. Tapi kalau PNS ada bulanan. Nah, bagaimana P3K untuk mendapatkan ikut program ini? Tapi ini saya tidak memaksa ya Bapak. Ini hanya saran. Alangkah baiknya masuk, ikut. Hanya 300 Bapak Ibu. Kan saya sudah bilang, 300 itu nilainya 10 tahun, 20 tahun. Nggak ada nilai lagi Pak. 100.000 aja nilainya sekarang udah kalau bagi ya saya perokok ya Pak, saya mau rokok. Itu hanya berapa bungkus? Hanya 2 bungkus Pak dapat. 3 bungkus. Jadi nilai uang segitu tidak seberapa. Jadi kalau Bapak menghitung, karena banyak masukan atau tuh, waduh Bapak, mohon maaf Pak Mai, saya ini sudah banyak potongan. Potongan ini, betul, saya juga banyak potongan dulu ya. Karena kalau sekarang enggak, udah lunas Pak. Sekarang saya udah lunas, karena udah mau BUP saya. Saya 3 tahun lagi Pak BUP Pak. Ya, saya 56. Ya, saya 3 tahun. Jadi utang udah nggak ada urusan lagi sama utang. Justru telepon terus tuh Pak. Tadi yang bunyi tuh Pak, Mandiri tuh Pak, nawarin saya. Saya nggak mau Pak. Nggak pernah saya angkat. Betul. Saya nggak pernah. Saya tahu ini teleponnya telepon bank nih, saya tahu. Dia akan menawarkan Pak. Dia akan memberikan sesuatu tanpa bunga, tanpa ini. No. Saya mau BUP, sorry lah. Nggak ada cerita lagi. Karena tahu sendiri kan, kalau kita udah BUP, penghasilan kita berkurang. Itu udah kodrat, itu alami. Natural itu. Jadi nggak perlu kaget ya. Oke. Jadi sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu atau yang di Zoom, tolong apabila ingin mengikuti program Taspen Lab yang namanya Taspen Smart Safe, tolong hubungi Taspen setempat. Dengan mengiur minimal 230. Program hampir sama dengan program tabungan hari tua. Jadi nanti Bapak mendapatkan pensiun. Oh, peserta pensiun meninggal, ada jandanya juga. Nggak usah khawatir. Ada yatimnya juga. Karena kita bikin sama dengan program PNS. Cuman bedanya, Bapak Ibu mandiri mengiurnya. Bebas, minimal 230. Mau maksimal, monggo. Tergantung Bapak ingin mendapatkan berapa. 10 tahun lagi saya ingin mendapatkan 200 juta. Nah, nanti dihitung-hitung tuh, oh Bapak harus mengiur 300 setiap bulan. Oh saya mau dapat 300 juta, monggo bisa. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Itu bentuk dalam kita untuk mengedukasi atas finansial dari para ASN. Karena kalau kita yang merubah-rubah ASN, haknya itu tidak boleh Pak. Itu sudah aturan dari pemerintah ya, segitu-segitu. Nah, ini bunyinya bank ini nih. Kalau bunyi begini bank nih Pak, nggak usah ditanggapin. Ini bunyi bank ini. Ah, nggak perlu saya angkat itu. Ya, kita lanjut aja. Next. Nah, tadi Taspen Live anaknya. Ada lagi Pak, anak nomor 2, Taspen Property.
Keuntungannya banyak, Pak. Bapak di sini bisa next. Nah, ini yang baru-baru ini dari pimpinan KAPI Pak Kosasi meresmikan di Solo. DP-nya 0, Pak. Ibu, 0. Ada yang dari Manado? Nah, Pak, ini Pak. Bapak bisa ambil baru kemarin, Pak. Coba next deh, next. Nah, ini Pak. Bapak bisa ambil, Pak. 0%, Pak. Bapak nggak tahu, Bapak BUP tahun berapa tahun lagi, Pak? 2 tahun, Pak. Ambil, Pak. Masih bisa, Pak. Ya, bisa. Karena ini programnya sampai pensiun, Pak. Sampai pensiun. Kita harus ada beda sama yang lain, Pak. Sampai pensiun ini. Jadi jangan khawatir. Oh, saya kan nanti 5 tahun lagi mau nggak bisa, Pak. DP 0 ini, Pak. Ya. Nah, ini salah satunya. Itu yang disebut Taspen Properti. Oh, bagaimana yang di Makassar? Di Makassar belum ada. Hubungi Taspen Pusat. Kerjasama di sana nanti. Hubungi Taspen Properti. Ya. Nanti akan dibangun rumah di sana dengan 0%. Cicilannya sampai pensiun. Nggak usah khawatir. Ada nggak ya sampai pensiun? Nggak ada. Coba Bapak yang mau BUP 5 tahun lagi. Coba ke bank, ambil rumah 10 tahun, nggak dikasih. Nggak dikasih, Pak. Karena masa kerja masih tinggal 5 tahun lagi. Karena masa iuran harus 10 tahun. Aktif. Kalau ini Taspen Properti tidak melihat itu. Oke? Itu yang disebut Taspen Properti. Oke, next. Ini satu. Bank Mandiri Taspen, bank mantap. Hasil kerjasama kami dengan Bank Mandiri. Makanya mitra kami tidak ada Bank Mandiri. Yang ada Mandiri Taspen. Mandiri Taspen ini adalah bank yang khusus 90% mengurus para pensiunan. Jadi kalau Bapak sudah masih purna tugas, Bapak pilih Bank Mandiri Taspen. Karena apa? Karena bank ini adalah bank yang mengurus para pensiunan. Tidak ada yang mengurus yang aktif. Jadi Bapak jangan kaget. Kalau ke Bank Mandiri Taspen itu orangnya, pesertanya tuh ya seperti saya. Yang udah tua-tua. Lalu kursinya tuh yang agak keras-keras, Pak. Nggak ada yang empuk-empuk. Karena dirancang untuk yang pensiunan. Karena kalau yang empuk-empuk, tulangnya bisa encok, Pak. Jadi agak keras, Pak. Kalau keras kan tegak. Gitu. Nah, kamar mandinya juga gitu, ada pegangan. Jadi, semua dibentuk khusus untuk para pensiunan. Jadi, Bapak dijamin 100% akan nyaman di Bank Mandiri Taspen. Saya sih bukan promosi ya, Pak. Bapak boleh juga pilih bank-bank lain, boleh. Tapi saya hanya menyampaikan, ini loh Bank Taspen. Kalau Bapak Ibu ada nilai plusnya ya, pengen nilai plus. Semua sih bagus, Pak. Bagus. Semua bank bagus. Tapi ada plus, ini ada plus. Bapak nanti akan diberi wirausaha. Bapak mau buka warung, monggo. Dikasih modal. Oh, Bapak mau masuk Tiki, monggo bisa. Tapi dengan catatan nanti saat purna tugas. 2 tahun atau 3 tahun sebelum purna tugas, Bapak ajukan. Saya mau buka warung. Warungnya selevel dengan Indomaret, Alfamart. Cuma namanya bukan Alfamart. Namanya tergantung Bapak. Tapi prosesnya, bentuknya itu seperti Alfamart. Semua otomatis, tinggal tekan aja. Bapak Ibu tidak perlu keluar beli barang. Itu salah satu kemudahan dari Bank Mandiri Taspen, ya. Oke. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo. Saya silakan waktunya ke Pak Moderator. Baik, Pak. Terima kasih Pak Maisirwan. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu ke Pak Maisirwan, Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi mekanisme kita lanjut dulu ya Pak Maisirwan ya. Nanti kita ada sesi untuk pertanyaan. Tadi sudah beberapa pertanyaan. Cuma ada satu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan yang sama tadi mirip dengan Bu Yanti NTT. Iya, ini saya baca satu Pak dari Zoom. Nah, dari Zoom itu ada satu pertanyaan yang sudah sempat kami baca Pak. Baru ada satu pertanyaan. Mirip sebenarnya pertanyaan dengan Bu Yanti NTT tadi. Jadi gini Pak pertanyaannya ya Pak.
Mana tadi ya? Kurang 100 Om ya. Izin dari Riau apakah masih tersambung ya? PPK 2.5 Provinsi Riau bisa monitor, cek. Jadi pertanyaannya gini sih Pak, kalau yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, apakah harus ikut ini? Ini mungkin ikut taspen ini Pak ya? Ya, otomatis ya. Iya, semestinya otomatis sih Pak. Gitu. Nah, itu nyate. Izin Bapak, pakai mic Pak. Pakai mic Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, apabila memasuki, mohon maaf, apabila sudah diterima sebagai CPNS atau P3K, maka haknya itu yang saya sebut tadi. Kalau CPNS haknya 4, THT, pensiun, JKK, JKM. Tapi kalau P3K haknya JKK, JKM. Itu di saat aktif, di saat purna tugas JKK, JKM tidak ada. Ya, itu otomatis. Nah, misalkan tadi apakah misalkan ikut BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa diremis dua-duanya kan bisa ya Pak? Itu tergantung dari PKS nanti yang dasar hukum kita. Karena kita ada PKS dengan BPJS. Itu tergantung dengan perjanjian kerjasama tadi Pak ya dengan BPJS. Itu diserahkan ke Taspen. Tapi kalau dia tidak kecelakaan kerja, itu akan diambil alih oleh BPJS Tenaga Kesehatan. Makanya tadi saya bilang telepon Taspen. Taspen akan datang ke tempat kejadian. Taspen akan diskusi ke dokter. Ini benar apa tidak kecelakaan kerja? Kalau benar, Taspen akan membuat surat jaminan. Tapi apa tidak, BPJS akan bertindak. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Mesirwan. PPK 2.5 Provinsi Riau kalau lebih seperti itu ya Pak. Mungkin kalau ada yang ditanggapi, silakan. Oke, kita cukupkan dulu ya Pak untuk Taspen, nanti kita diskusi lagi. Kalau misalkan ada waktu, selanjutnya, ini masih ada satu pertanyaan Pak. Maaf, ini sebelum kita lanjut ke Pak Thomas ya. Ini dari Pak Wendra, Bapak Wendra dari BPJN Sumbar. Monitor Pak Wendra? Ya, monitor. Siap Pak Wendra, terima kasih Bapak. Ya. Ini pejabat di BPJN Sumbar nih Bapak. Saya bertugas di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, tapi pada web Taspen kantor bayar atau instansi saya tertera Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, karena memang Pak Wendra itu pernah bertugas di Bengkulu Pak. Apakah bisa dimutakhirkan? Gimana? Apakah bisa dimutakhirkan di web Taspen kantor Pak? Oh, alamat. Ya alamat tergantung ini aja, tergantung permintaan mereka. Bisa Dimutakhirkan Pak Wendra. Nah, ini proses pemutakhirannya berarti ke kantor Taspen atau tadi kan ada 3 alternatif. Pertama, bisa melalui TOS. Kedua, bisa melalui Mitra Taspen. Ketiga, bisa melalui MPP, Mall Pelayanan Publik. Bisa melalui ekspedisi, bisa langsung datang. Monggo, tinggal dipilih. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bapak. terima kasih Pak Wendra dari Sumbar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dulu ya terkait penjelasan atau materi terkait dengan kebijakan terkini penyelenggaraan pensiun. Pada kesempatan kali ini sudah ada Bapak Thomas selaku koordinator penanganan pensiun. Ini beliau ini yang menangani pensiun terutama kepada instansi-instansi besar ya Pak Thomas dari BKN, termasuk salah satunya adalah Kementerian PUPR. Baik Pak Thomas, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Karena saya tidak ada tayangan, saya izin duduk aja ya. Mungkin lebih banyak diskusinya. Karena materi pensiun itu nggak banyak, yang banyak masalahnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Perkenalkan bagi yang belum kenal, tapi ada beberapa yang sudah kenal. Nama saya Thomas Agustianto. Sehari-hari bekerja di Badan Kepegawaian Negara, di Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara. Tadinya saya Kasubdit
pensiun PNS dan pejabat negara, kemudian ada penyetaraan menjadi pejabat fungsional kepegawaian tingkat ahli madya. Kemudian bulan Mei kemarin berubah lagi jabatan saya menjadi pejabat fungsional SDM aparatur tingkat ahli madya. Nah, untuk PNS sendiri, untuk masalah pensiun PNS dan terutama pemberhentian, saya pikir saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan detail tentang aturan regulasi. Aturannya soalnya cuma ada, aturan garis besarnya cuma ada 2. Yang pertama yaitu Undang-Undang 11 tahun 69, silakan baca sendiri. Yang kedua PP 11 tahun 2017, silakan baca sendiri juga. Karena sedikit sekali sebetulnya aturannya, yang banyak masalahnya. Nah, kalau saya suruh menjelaskan masalahnya, lebih baik saya mendengar keluhan, pertanyaan, saya jawab. Tapi, saya jelaskan sedikit di sini, permasalahan terbanyak yang rata-rata kita alami yang menghambat dalam pembayaran pensiun Bapak Ibu. Dan kebetulan permasalahan ini menjadi kewenangan Bapak Ibu untuk menanganinya. Yang terutama sekali, hal yang mendasar yang sering menjadi problem yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pensiun adalah pertama data keluarga. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan. Tolong data keluarga betul-betul diupdate. Taspen sekarang itu sangat teliti, KPPN juga sangat teliti. Jadi semisal ada anak yang masih berhak atas pensiun, jangan lupa dimasukkan. Karena kalau tidak dimasukkan pasti ditanyakan oleh Taspen dan KPPN. Kemudian kalau ada istri dan istri-istri yang lain, tolong juga dimasukkan. Karena kalau tidak begitu yang bersangkutan meninggal jadi masalah. Taspen itu udah sering jadi curhatan para wanita-wanita lain yang dinikahi tapi tidak dilaporkan. Begitu kan Pak ya? Nangisnya nanti di Taspen. Meleset sedikit ke BKN. Saya udah sering ditemuin ibu-ibu bawa anak kecil, Pak, suami saya sudah meninggal, tapi saya kok nggak dapat pensiunnya. Begitu saya cek, ternyata dia ini istri kedua. Celakanya lagi punya anak hanya dinikahi lewat nikah siri. Nah, untuk hal seperti ini mungkin perlu pembinaan dari Bapak Ibu. Dan tolong data pegawai benar-benar dipastikan. Jadi untuk ibu-ibu yang menangani kepegawaian, itu si bapak-bapaknya ditanyain, istrimu itu cuma itu saja atau ada yang lain? Itu. Kalau ada yang lain tolong laporkan. Konsekuensinya kena hukdis. Berat. Karena ancaman menikah lagi tanpa lapor itu hukuman disiplin berat. Tapi lebih baik Anda kena hukuman disiplin berat semasa Anda masih hidup daripada yang menanggung kesalahan Bapak itu istri yang tidak bersalah dan anak-anaknya itu jika Bapak meninggal tapi belum melaporkan pernikahan tersebut. Kasihan loh, Bapak punya istri 2, yang satu tidak dilaporkan, ketahuan sesudah meninggal, istri-istri Bapak dan anak-anak Bapak rebutan pensiunan yang jumlahnya juga sebetulnya agak memilukan kalau harus dibagi 2. Itu yang pertama, masalah keluarga. Yang kedua adalah updating jabatan. Terutama untuk jabatan-jabatan yang berpengaruh kepada batas usia pensiun. Apabila ada jabatan yang batas usia pensiunnya bukan 58, semisal dia fungsional ahli madya, tolong mintakan SK jabatannya sebelum diupdate. Pertama, sesudah dapat SK jabatannya, tolong dilihat apakah SK jabatan tersebut sudah sesuai dengan regulasi.
Terkadang ada beberapa SK jabatan yang tidak sesuai dengan regulasi. Sehingga pada saat dia pensiun, bablas misalnya 60, ternyata SK-nya itu tidak sesuai dengan regulasi, oleh BKN ditolak dan dipensiunkan dalam usia 58 tahun. Sehingga harus mengembalikan atas kelebihan bayar gaji yang telah diterima. Itu SK jabatan. Yang terakhir, kemarin saya hari Selasa rapat di kantor PU di Jalan Patimura ya. Di Jalan Patimura dari pagi sampai jam 1 siang terkait beberapa kasus hukuman disiplin yang menimpa beberapa personil di Kementerian PUPR. Nah, mumpung kita berjumpa di sini dan mumpung ada juga yang dari Zoom, tolong bedakan antara melanggar disiplin dan melanggar aturan. Itu dua hal berbeda, Bapak Ibu. Treatmentnya berbeda antara melanggar disiplin dan melanggar aturan. Jadi kalau tidak yakin ini masuk pelanggaran disiplin atau pelanggaran aturan, tanya saya kalau misalnya nggak yakin. Karena konsekuensinya bisa terjadi pengembalian uang. Secara garis besar seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk pelanggaran disiplin tidak bisa berlaku surut. Jadi kalau ditetapkan sekarang, berlakunya ya sekarang. Semisal Bapak Ibu ada temannya tidak masuk kerja 3 tahun yang lalu, 20 atau 30 hari lah, biar pas untuk diberhentikan. Diperiksa sekarang. Keputusan rekomendasi tim pemeriksa karena tidak masuk kerja selama 30 hari, maka harus diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kejadiannya 3 tahun yang lalu, tahun 2019 mungkin atau 2020. Oleh Pak Menteri selaku PPK, rekomendasi tersebut dilaksanakan dan dikeluarkan surat keputusan pemberhentian. Ditetapkan misal hari ini, tanggal 21 Oktober 2023. Karena itu sifatnya hukuman disiplin, pelanggaran atas hukuman disiplin, maka berlakunya kalau pemberhentian itu hari ke-15 sejak diterima. Anggap saja sekarang ditetapkan, sekarang diterima. Maka berlakunya bulan depan. Jadi walaupun pelanggarannya dilakukan 3 tahun yang lalu, akan tetapi jika diperiksanya baru sekarang, dan ditetapkannya sekarang, maka berlakunya sekarang. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dilakukan dari dulu? Nah, tidak cukup hanya di situ saja. Karena terjadi pembiaran selama 3 tahun, maka atasan langsungnya yang bertanggung jawab juga harus dihukum lebih berat dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan ancaman hukumannya diberhentikan karena tidak ada yang lebih berat, maka ancaman hukumannya juga harus diberhentikan juga atasan langsungnya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi atasan langsung, karena itu sudah tanggung jawab Anda untuk membina bawahan, ya konsekuensi jabatan juga harus ditanggung. Jadi jangan cuman enak-enakan menduduki jabatan, dapat tunjangan jabatan, tapi risikonya nggak mau. Anak saya juga mau kayak gitu kan. Itu pertama. Sekarang saya jelaskan apa yang dimaksud dengan melanggar aturan. Kalau prinsip hukuman disiplin tidak bisa berlaku surut, walaupun kejadiannya dahulu, kalau kejadiannya dahulu diperiksa sekarang, ditetapkan sekarang, maka berlaku sekarang. Kalau untuk pelanggaran akan aturan, maka itu bisa berlaku surut. Contoh, Bapak Ibu untuk menduduki jabatan harus memiliki misal ijazah S1. Bapak Ibu masih masuk dulu PNS dari D3 atau SMA. Nah,
untuk menduduki jabatan misalnya eselon 4 ya, harus S1. Bapak Ibu bisa menyodorkan, saya punya ijazah S1 yang diperoleh pada saat sudah bekerja. Kemudian dari ijazah tersebutlah Bapak Ibu kemudian diangkat menjadi eselon 4. Mungkin tahun 2018 misal. Kemudian tahun 2023 ketahuan bahwa ijazah S1 di Bapak Ibu tersebut adalah abal-abal, alias ijazah aspal, alias ijazah palsu. Maka Bapak Ibu diperiksa oleh tim pemeriksa dan dijatuhi hukuman. Ditetapkan sekarang oleh PPK, berlakunya pada saat Bapak Ibu dilantik sebagai eselon 4. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu berarti. Konsekuensinya apa? Bapak Ibu harus mengembalikan kelebihan bayar yang sudah diterima selama menjabat tersebut, eselon 4 tersebut. Jadi bedakan antara hugdis dan melanggar aturan. Atau kemarin banyak terjadi kami bicarakan. Bapak Ibu ditugaskan mendapat tugas belajar. Tugas belajar dari tahun 2010 misalnya. Dapat tugas belajar 2 tahun menjadi sampai 2023. Anggap saja ijazah untuk S2 3 tahun lah. Setelah 3 tahun, Bapak Ibu tidak melaporkan diri, kemudian celakanya bekerja lagi seperti biasa, dan celakanya lagi dibayar, dan kemudian baru ketahuan bahwa setelah selesai tugas belajar tersebut tidak melapor, maka Bapak Ibu dikenakan sanksi tidak melapor 15 hari setelah selesai melaksanakan tubel. Ditetapkan sekarang berlakunya hari ke-15 sejak selesai kontrak tubel tersebut. Jadi kalau dia dari 2010 sampai 2013, berlakunya 2013 kemarin. Jadi dari 2013 sampai sekarang kalau masih menikmati gaji dan tunjangan, seketika itu juga harus dikembalikan. Jadi bedakan antara hugdis, pelanggar disiplin, dan melanggar aturan. Atau semisal Bapak Ibu CLTN, setelah selesai CLTN tidak melapor. Karena tidak melapor, terjadi pembiaran oleh bagian kepegawaian. Baru ketahuan 10 tahun lagi. Datanya masih aktif, ternyata masih hidup di data kepegawaian. Maka ditetapkan sekarang berlakunya dulu setelah selesai CLTN-nya tersebut. Jadi memang agak perlu analisa yang mendalam, mana pelanggaran ini termasuk jenis pelanggaran aturan, mana pelanggaran yang masuk jenis pelanggaran disiplin. Ini banyak terjadi, bukan hanya di PUPR, di tempat lain juga banyak. Konsekuensinya itu tadi Bapak Ibu, ada pengembalian pertama. Kedua, terkait dengan hak pensiun. Hak pensiun itu kan kalau umurnya sudah 50 tahun, masa kerja pensiunnya 20 tahun, maka walaupun dia diberhentikan, selama pemberhentiannya itu dengan hormat, saya ulangi, selama pemberhentiannya dengan hormat, maka dia berhak atas hak pensiun. Tapi kalau sekarang misalnya umurnya 50, kalau ditetapkan sekarang, masa kerjanya sudah lebih 20 lah. Akan tetapi TMT pemberhentiannya itu 3 tahun yang lalu, maka pada saat dia diberhentikan itu umurnya belum 50. Sekarang dia udah 50, ditetapkan sekarang sudah umur 50, tapi TMT-nya 3 tahun yang lalu. Kalau ini masuknya hugdis, dia dapat pensiun. Tapi kalau ini masuknya melanggar aturan dan berlaku surut, dia tidak dapat pensiun. Itu yang membedakan
makanya saya perlu tekankan, Bapak Ibu perlu paham apa itu melanggar aturan, apa itu melanggar hukuman disiplin. Bukan pada mengarang, kesian nanti kalau mengarang. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini. Saya pikir teman-teman juga itu bukan hal yang sulit selama mau dipelajari ya. Aturannya juga tidak begitu banyak, hanya perlu ketelitian saja. Tolong Bapak Ibu cermati. Kalau ada karyawan yang beberapa hari tidak masuk, 3 hari atau 4 hari, tolong kalau punya nomor teleponnya di WA, lagi di mana, sedang apa, kenapa tidak masuk kerja. Dan untuk Bapak Ibu yang jadi atasan langsung, jangan langsung memvonis tidak masuk kerja selama misalnya 5 hari, 6 hari, oh dia tidak masuk 6 hari, berarti kena hukuman disiplin, dipanggil dijatuhi hukuman disiplin. Nggak bisa model kayak gitu. Hukuman disiplin absensi itu dijatuhkan jika dia tidak masuk tanpa alasan yang jelas, alasan yang sah. Kalau kemudian dia datang membawa bukti, saya sakit Pak, saya kecelakaan masuk rumah sakit, tidak sempat menyampaikan kepada kantor bahwa saya masuk rumah sakit, ya tidak bisa orang tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Atau yang lebih ekstrim lagi, Pak, saya tidak bisa masuk karena saya ditahan. Ditahan kepolisian karena saya dituduh maling ayam. Saya diperiksa selama 10 hari di kepolisian, saya ditahan. Kemudian saya dilepaskan lagi karena saya terbukti tidak bersalah. Dan dia bisa membawa bukti bahwa dia pernah ditahan. Berarti dia tidak masuk karena alasan yang sah. Dia punya alasan karena dia di penjara, karena dia ditahan. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan alasan yang sah, alasan yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima, maka barulah orang tersebut diperiksa. Karena diduga terjadi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Karena waktu sudah 11:30, saya lebih suka diskusi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya, mau curhat juga boleh, silakan. Baik, kita langsung diskusi Pak Rudi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian ya, baik di Zoom ataupun yang hadir offline ini, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan pensiun, pemberhentian, terus kasus-kasus rumah tangga tapi berkaitan dengan pemberhentian pensiun, silakan. Ataupun tadi taspen juga masih kami silakan ya Bapak, bila ada yang ingin ditanyakan. Oke, yang pertama Pak Rudi ya Pak, nanti kedua Bu Mela ya. Oke, dulu. Ya, terima kasih Pak Hendrik sebagai moderator. Yang kami hormati Pak Thomas, izin Pak, saya Rudi dari BPJN Kalimantan Utara. Kami ingin menanyakan terkait dengan persoalan yang terjadi di balai kami, Pak. Satu pegawai kami yang memang akibat ya kalau kita bilang kecelakaan lah Pak, menjalani atau di Tipikor Pak. Kejadian yaitu yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan ya Pak, tindak pidana korupsi. Kemudian yang bersangkutan ini sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor dan sudah dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara Pak. Ini yang bersangkutan sudah menjalani hukuman 1 tahun Pak. Nah, kami ingin menanyakan kepada Bapak yang pertama, apakah yang bersangkutan ini pertanyaan dari yang bersangkutan disampaikan ke kami, apakah dia bisa mendapatkan ada hak satu ya pensiun atau hak-hak apa untuk keluarga dia Pak? Itu yang satu. Yang kedua Pak, terkait dengan yang bersangkutan ini status kepegawaiannya ini
masih tercatat di kami, Pak. Sedangkan selama yang bersangkutan itu sudah ditahan oleh pihak baik itu penyidik sampai kepada keputusan pengadilan, itu kami sudah menghentikan semua hak dia, baik itu gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain yang dibayarkan, tetapi secara status kepegawaiannya masih melekat sebagai PNS. Kami mohon barangkali bagaimana caranya, Pak. Kami sudah mengusulkan juga untuk kepada pimpinan di kementerian untuk pemberhentian yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan, Pak. Jadi usulan untuk pemberhentian dengan tidak hormat, Pak. Tetapi proses sampai sekarang kan belum selesai. Apakah statusnya masih tetap di kami, dan barangkali kami menakuti ada keluarga yang mengkomplain selama statusnya masih ada, tapi kok dia selama 1 tahun ini tidak diberikan hak untuk keluarganya. Itu yang kami ingin tanyakan, Pak. Terima kasih Pak Thomas, Pak Hendik. Terima kasih Pak Rudi. Langsung saya jawab aja, soalnya ini Baik, silakan Pak. krusial ya. Ini Pak, ini tadi yang masuk saya katakan, bedakan antara melanggar disiplin sama melanggar aturan. Kalau tipikor itu masuk ke pelanggar aturan, berlaku surut. Kalau seseorang diberhentikan karena dia kena kasus pidana, baik itu tipikor atau pidana umum, non tipikor, maka TMT pemberhentiannya adalah pada saat keputusan pengadilan bersifat inkrah. Jadi kalau kasus ini terjadi misalnya 3 atau 7 tahun yang lalu ya Pak, berapa tahun yang lalu? 1 tahun, Pak. 1 September 2022, Pak. Kejadiannya 1 September 2000, itu inkrahnya. Inkrahnya di 2023 bulan Mei, Pak. Nah, ditahannya? Ditahannya mulai dari 1 September itu, Pak. Setelah ditahan oleh tipikor dari Polda ya. Dihentikan gajinya? 1 bulan setelah dia tidak memasuki kantor lagi akibat ditahan itu, Pak. Baik. Kami sudah menghentikan gajinya. Ya, pertama saya jelaskan dulu yang tidak enaknya dulu, Pak. Yang tidak enaknya karena sudah keputusan sudah inkrah, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, Pak. Jadi pastikan punya salinan putusan pengadilan. Maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, TMT inkrah. Konsekuensinya yang bersangkutan tidak mendapatkan hak pensiun. Titik. Itu clear, jelas. Kemudian kita bicara tentang hak apa yang masih bisa didapatkan yang bersangkutan. Pertama, pada saat dia ditahan, itu harus dikeluarkan yang namanya SK pemberhentian sementara. SK pemberhentian sementara itu berlaku sejak mulai dia ditahan sampai keputusan final sudah bersifat inkrah. Berarti bulan apa tadi? September ya? Mei. Berarti keputusan SK pemberhentian sementaranya berlaku mulai September sampai Mei. Apabila dia masih usia aktif, maka sejak September sampai Mei itu yang bersangkutan berhak atas 50% penghasilan yang diterima selama dia aktif. Dan itu kewajiban dari PU untuk membayar. Kalau belum dibayarkan itu harus dirapelkan karena itu hak. Saya tidak peduli yang bersangkutan tipikor atau bukan tipikor, tapi kita bicara tentang hak yang seharusnya diterima, yang belum diterima oleh dia, pasti belum diterima. Saya yakin pasti, dan saya yakin tidak ada SK pemberhentian sementaranya. Betul kan? Ya. Jadi yang harus dilakukan pertama, buat SK pemberhentian sementara. Kemudian cabut SK tersebut per keputusan inkrah. Dari SK pemberhentian sementara tersebut, bayarkan hak 50% tersebut. Kemudian terbitkan SK pemberhentian tidak dengan hormatnya. Dari SK pemberhentian tidak dengan hormatnya, datang ke Taspen, mintakan THT-nya. Bukan begitu ya Pak ya? THT masih dapat, masih punya hak dia. Ya, pengembalian namanya. Ya.
Jadi yang bersangkutan kan di penjara sekarang. Nah, siapa yang berhak menerima nanti urusan Taspen. Nanti Taspen menentukan siapa pihak-pihak yang berhak mewakili yang bersangkutan untuk menerima uang pengembalian tersebut. Jadi tugas Bapak di unit kerja Bapak, pertama, udah dilaporkan kan ya Pak ya, mintakan agar segera ditetapkan SK pemberhentian sementaranya. Kemudian juga sekalian bikinkan SK pencabutan pemberhentian sementaranya. Karena apa saya katakan itu penting Pak? Karena yang kita khawatirkan nanti kalau yang bersangkutan melakukan gugatan atas proses pemberhentiannya, saya khawatirkan nanti di PT UN kalah. Kalau PT UN mengatakan proses pemberhentiannya tidak sah dan mencabut SK pemberhentiannya, ini yang jadi masalah. Karena apa? Mau SK pemberhentian dicabut atau tidak, BKN tidak akan mau memberikan pertek pensiun kalau orang itu sudah bersalah atas tipikor. Itu banyak kasus, Pak. Jadi prosedur untuk penjatuhan yang bersangkutan untuk dijadi hukuman tidak dengan hormat, tolong betul-betul sesuai dengan prosedurnya. Kalau ada surat yang belum dibuat, tolong dibuatkan. Karena di PT UN itu patokannya cuma 3. Yang pertama prosedur, yang kedua kewenangan, yang ketiga substansi. Yang sering dilanggar oleh instansi itu prosedur. Yang terkadang remeh banget prosedurnya, tapi tidak dilakukan atau dilewati. Ini yang dijadikan celah untuk menggugat atas keputusan yang ditetapkan oleh PPK. Kemarin saya rapat, ada keputusan yang kalah. Ya karena ada beberapa prosedur yang memang salah. Jadi itu ya Pak ya. Yang pertama saya tekankan di sini yang bersangkutan tidak dapat hak pensiun. Katakan langsung secara lugas kepada yang bersangkutan dan anggota keluarganya. Jangan kasih angin, jangan memberi PHP Pak. Kasihan, dia sudah jatuh, jangan dikasih PHP lagi. Lebih baik kita bicarakan, kasih tahu yang pahit untuk yang bersangkutan. Baik, yang lain? Izin mungkin dari Pak Mai Zirwan, ada pertambahan. Misalkan tadi yang dapat hak apa Pak, pembalian itu pembelian iuran atau gimana yang THT tadi Pak? Izin. Oke, terima kasih. Terkait yang saya sampaikan tadi itu tergolong dari THT. THT itu ada 3. Pensiun kalau masih purna tugas. Kedua, meninggal. Apabila peserta aktif meninggal, maka akan mendapatkan tabungan hari tua dan pensiun janda duda. Ketiga, keluar yang tadi sampaikan Pak Thomas. Apabila SK-nya disebutkan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, kalau dengan hormat pensiun ya Pak, maka akan dibayarkan pensiunnya. Tapi kalau tidak dengan hormat, maka pensiunnya tidak bisa kita bayarkan. Lalu apa yang kita bayarkan? Pengembalian iuran selama dia masa kerja. 10 tahun dia bekerja, kita kembalikan. Itu yang disebut dengan keluar. Makanya tadi saya bilang ada 3 THT itu. 1, pensiun. 2, meninggal. 3, keluar. Nah, ini masalah Bapak yang 1 ini keluar. Sehingga dia mendapatkan SK, saya nggak tahu, kita ini kan Taspen. Taspen ini tugasnya hanya membayar. Tapi kalau SK itu berhenti dengan hormat, mendapatkan pensiun, ya kita bayar. Kalau tidak dengan hormat, ya kita bayar juga, tapi pengembalian. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Zirwan dan Pak Thomas.
Pak Rudi, clear ya Pak? Clear Pak. Kasih banyak Pak informasi. Siap, makasih Pak Rudi. Ini pekerjaan kita bersama Pak Rudi ya. Tapi dipastikan itu akan dikembalikan Pak, haknya yang selama dia mengiur. Tinggal tunggu SK aja Pak, ya diurus aja SK-nya. Izin Pak, SK pemberhentian dengan tidak hormat itu ya Pak? Iya betul. Siap. Ada itu langsung ke Taspen Pak, ajukan, kita bayar langsung. Baik Pak. Siap Pak. Syaratnya hanya kayak sama kayak tadi Pak, perlu SKPP gitu. Tetap perlu ya Pak ya? Ya SKPP ya enggak sih, cuman SK itu nanti kan ada surat keterangan pemberhentian gajinya tuh terakhir bulan apa, gaji pokoknya berapa di saat itu dia diberhentikan. Kan ada nanti keterangannya itu. Baik, selanjutnya Bu Mela tadi ya. Bu Mela, silakan Bu Mela. Ini dari BPJN Sumatera Utara. Terima kasih Pak Endik. Saya Mela Pak dari Medan. Yang ingin saya tanyakan Pak, sedikit curhat Pak. Di Balai Sumatera Utara ini ada satu PNS yang mengajukan pensiun dini. Persyaratan pensiun dini ini 50 tahun usia dan 20 tahun minimal masa kerja ya Pak. Tapi yang bersangkutan masa kerjanya masih 16 tahun Pak untuk hitungan dari CPNS. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah masa kerja bawaan sebagai non PNS bisa dihitung Pak untuk pensiun dini tadi? Yang kedua Pak, ada di tempat kita juga yang ada kena masalah hukum Pak, yang bersangkutan pensiun dini, mengusulkan pensiun dini pada saat yang bersangkutan sudah menjadi tersangka Pak. Setelah itu kita usulkan surat pensiun dininya ke pusat dengan Pak Hendik. Sekarang yang bersangkutan sudah di penjara Pak. Apakah pensiun dininya itu bisa diproses atau bagaimana Pak? Yang ketiga mungkin ke Taspen Pak. Tadi